Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragiba anfu rajulin." Celaka seseorang. Mungkin kalau bisa kita visualisasi, ketika itu mungkin sahabat penuh tanda tanya. Kok Rasulullah sampai menyatakan celaka seseorang? Ini perkataan keluar dari mulut Rasulullah, mulut yang tidak pernah berbohong. Artinya apa yang dikatakan Rasul pasti benar. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah orang yang celaka tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabih tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Umatan TV di mana saja Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati, melimpahkan hidayah dan taufik serta maghfirahnya kepada kita semua. Para pemirsa sekalian, di awal tentu sama-sama kita bersyukur bahwa atas qudrat dan irada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada penghujung Ramadan, yang tentu sama-sama kita berharap dan berdoa kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan kita berada di Ramadan terakhir di tahun ini, maka tentu kita berharap betul agar supaya Allah kiranya menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita curah limpahkan kehadiran uswah dan qudwatuna wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya, bil khusus kepada pemirsa sekalian yang insya Allah tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan istiqomah pula untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ihwatu iman fiddin rahimakumullah, para pemirsa Umatan TV di mana saja Anda berada. Di hampir semua tempat, di hampir semua masjid dan mushola yang menyelenggarakan tausiah atau ceramah Ramadan, maka kita disuguhkan tentang berbagai hal berkaitan dengan fadilah, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Saya ingin coba menyampaikan sisi lain dari Ramadan itu sendiri, bukan dari sisi sebagaimana yang sudah sering kita dengar, yaitu tentang fadilah, tentang pahala, tentang keutamaan. Bahwa ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat Ramadan dari sisi yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ragiba anfu rajulin." Celaka seseorang. Mungkin kalau bisa kita visualisasi, ketika itu mungkin sahabat penuh tanda tanya. Kok Rasulullah sampai menyatakan celaka seseorang? Ini perkataan keluar dari mulut Rasulullah, mulut yang tidak pernah berbohong. Artinya apa yang dikatakan Rasul pasti benar. Pertanyaannya, siapa yang disebut? Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah orang yang celaka tersebut? Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Man dakhala Ramadana tsumman salaqah ayyukfarallah."
Siapa yang berada di bulan Ramadan, dia memasuki Ramadan, dia berada di bulan suci Ramadan dari awal sampai terakhir, tetapi Ramadan berakhir, ayyuk farolah, Allah tidak mengampuni dia. Luar biasa. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tapi ini ada orang, ada kaum muslimin, ada kaum mukminin yang dia melakukan aktivitas Ramadannya dari awal sampai terakhir, tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Sungguh celaka tentunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita bertanya, ada apa gerangan? Kok bisa orang berada di bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan? Padahal justru Ramadan itu maghfirah Allah, ampunan Allah sedang diturunkan, sedang diobral. Nah, tentu ada yang menarik untuk kita kaji. Hadirin sekalian, para pemirsa Ummatan TV di mana saja Anda berada. Saya heran melihat kaum muslimin. Ketika bulan suci Ramadan tiba, mereka berduyun-duyun, berhiruk pikuk, memenuhi ruang-ruang masjid, ruang musola, ruang ibadah. Di siang hari pun melaksanakan siam, kemudian di malam hari mereka berqiyam, mereka bersedekah luar biasa. Tetapi yang aneh, ketika Ramadan berakhir, maka berakhir pula seluruh aktivitas ibadah yang biasa mereka kerjakan. Bukankah Allah yang disembah di bulan Ramadan? Bukankah Allah yang diagung-agungkan, dimuliakan, dimintai pertaubatannya? Itu sama dengan Allah yang disembah di bulan-bulan yang lain. Hadirin sekalian, tentu ini menarik untuk kita kaji. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Kita beribadah itu sesuai dengan kondisi, atau kita beribadah itu dikondisikan. Kalau ketika bulan Ramadan kemudian orang dengan mudahnya melakukan kebaikan, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya untuk tidak melakukan kemaksiatan, itu biasa. Karena memang kita diciptakan terkondisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang saya baca di awal tadi, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan seterusnya. Saya hanya akan mengungkap kalimat awalnya saja. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Artinya sifat orang yang bertakwa itu tidak mengenal situasi, tidak mengenal tempat, tidak mengenal kondisi. Kapan dan dimanapun dia berada, dalam ruang apapun dia, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia tetap menjadi orang yang bertakwa. Dia tetap menjadi orang yang taat menjalankan perintah-perintah Allah. Dia tetap istiqomah dalam menegakkan kebenaran, dalam memperjuangkan kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, boleh jadi kalau Rasulullah menyatakan ada orang yang celaka di bulan Ramadan karena tidak diampuni, itu disebabkan karena mereka tidak fokus menjalankan ibadahnya, atau mereka orang-orang yang gagal setelah melampaui madrasah Ramadan. Perlu kita ingat bahwa yang namanya madrasah itu dia akan melahirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan melahirkan alumni yang baik, alumni yang lulus, yang sukses. Tapi boleh jadi dia juga akan melahirkan alumni yang tidak sukses, alumni yang gagal. Jangan sampai kita memasuki Ramadan kemudian kita keluar sebagai alumni yang gagal. Astagfirullahaladzim, demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.